Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Wahab Mahmud dari Prodi Manajemen 223A. Di sini saya akan membawakan materi analisis rancangan bangun pekerjaan tanpa menunggu berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu 1. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan sistematis dalam menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. 2. Pentingnya analisis pekerjaan. Memiliki peran penting dalam mengontrol hasil pekerjaan tertentu. Menentukan keberhasilan suatu pekerjaan bergantung pada analisis pekerjaan yang adil, akurat, dan menyeluruh. Ini juga membantu merekrut orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu. 3. Proses analisis. 3. Proses analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan, 2 langkah utama yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku, atau kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Menentukan pengetahuan, ability, skill, dan beberapa karakteristik lainnya seperti faktor personal, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. 4. Jenis-jenis analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek berikut, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang ditunjukkan, kendala pembina dan pelaksana, kewajiban umum personal yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. 2. Analisis pekerjaan berorientasi. Hasil analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil semacam ini tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. 5. Pengertian rancangan bangun pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses pembagian tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang lain di dalam organisasi. 6. Teknik rancangan bangun pekerjaan. Mengumpulkan informasi yaitu mengenai tanggung jawab tugas sebuah jabatan yang akan Anda rekrut. 2. Membandingkan dengan perusahaan lain. Beberapa organisasi menggunakan nama atau judul jabatan yang sama, tetapi masing-masing memiliki peran yang disesuaikan kebutuhan perusahaan. Seorang marketing manager di perusahaan A bisa memiliki deskripsi pekerjaan yang berbeda dengan marketing manager di perusahaan B, bahkan meski keduanya bergerak di industri yang sama. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan di perusahaan. Perlu mengenali tugas-tugas harian dari jabatan tersebut. Cara paling mudah adalah dengan berkonsultasi dengan karyawan yang sebelumnya memegang jabatan yang sama jika ada, atau meminta pendapat dari manajemen atas tentang kebutuhan peran secara detail. Menentukan tujuan jabatan dan organisasi. Langkah berikutnya adalah analisis jabatan. Adalah mengenali tujuan dari posisi tersebut. Mengapa jabatan itu harus ada dalam tim? Di mana posisinya dalam alur kerja organisasi, dan bagaimana pekerjaan tersebut memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, menyesuaikan spesifikasi jabatan. Analisis jabatan juga termasuk mengenali jabatan dalam struktur organisasi dan merancang kisaran imbalan dalam kurung kompensasi jabatan menurut struktur dan skala
upaya yang berlaku di perusahaan. Yang keenam, membuat job description secara tepat. Deskripsi pekerjaan juga dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja untuk menegaskan kembali mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan oleh karyawan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.